Assalamualaikum Sobat Islam Trending, semoga kita semua diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Kali ini kita akan menceritakan kisah tentang Abu Nawas. Pada suatu hari Abu Nawas yang sedang bersantai beranda rumah bersama istrinya tiba-tiba didatangi oleh beberapa pengawal kerajaan. Para pengawal tersebut diperintahkan Baginda untuk menghadirkan Abu Nawas menghadap ke istana. Mendengar titah Baginda, Abu Nawas pun segera bergegas menuju istana bersama para pengawal itu. Sesampainya di istana untuk menghadap, Baginda langsung berkata, "Wahai Abu Nawas, saat ini aku sangat membutuhkan bantuanmu menyelesaikan sebuah masalah," kata Baginda. "Ampun Baginda, apa yang bisa hamba bantu?" tanya Abu Nawas. Baginda lalu mulai bercerita kepada Abu Nawas. Baginda mengatakan jika ia telah mendapat laporan tentang seorang saudagar kaya di negeri itu yang kikir dan menolak membayar zakat. Mendengar cerita Baginda, Abu Nawas lalu memberi usul, "Mengapa Baginda tidak panggil saja dia ke istana, lalu masukkan dia ke penjara?" tanya Abu Nawas. "Sebenarnya bisa saja aku berbuat demikian. Namun jika ada cara yang lebih halus untuk menyadarkannya, kenapa harus menghukumnya? Karena bagaimanapun dahulu sebelum menjadi saudagar ia adalah seorang yang sangat rajin bersedekah dan membayar zakat," kata Baginda. "Jadi Abu Nawas, adakah cara lain yang lebih halus darimu agar ia segera tersadar?" tanya Baginda. "Jika begitu, hamba minta waktu 3 hari untuk memikirkan jalan keluarnya wahai Baginda," kata Abu Nawas. Baginda lalu memberi Abu Nawas waktu selama 3 hari. Sekembalinya Abu Nawas dari istana, ia mulai memutar otak mencari jalan keluarnya. Secara pribadi Abu Nawas sangat menginginkan saudagar kaya itu dipenjara karena saudagar tersebut memang terkenal akan pelitnya dan enggan membayar zakat dan banyak orang yang membencinya. Tetapi karena tugas itu merupakan perintah dari Baginda, mau tidak mau Abu Nawas harus menemukan cara untuk menyadarkan saudagar tersebut. Kini tibalah pada hari ketiga. Pagi itu Abu Nawas yang memang sudah menemukan cara segera bergegas menuju istana untuk menyampaikan idenya pada Baginda. Begitu menghadap, Baginda langsung bertanya padanya, "Bagaimana Abu Nawas? Apa kau sudah menemukan cara?" tanya raja. "Sudah Baginda, sudah ditemukan caranya, cuma Baginda juga harus ikut dengan hamba untuk menjadi pengemis dan mengemis di rumah saudagar itu. Nanti di sana hamba yang akan menyelesaikan masalah tersebut. Apakah Baginda bersedia?" tanya Abu Nawas. Awalnya Baginda merasa ragu pada ajakan Abu Nawas. Tapi demi menyadarkan saudagar itu, akhirnya Baginda pun bersedia, dengan memakai pakaian layaknya pengemis. Abu Nawas dan Baginda Raja pergi meluncur ke rumahnya saudagar pelit itu. Mereka terus mengawasi sampai saudagar tersebut ada di rumahnya. Setelah beberapa saat menunggu, terlihatlah saudagar itu sedang duduk bersantai di beranda rumahnya. Abu Nawas dan Baginda segera saja menghampiri dan mengucapkan salam menyapa saudagar itu. "Apakah Tuan mempunyai uang receh?" tanya Abu Nawas. "Tidak ada," jawab Tuan Kabul. "Kalau begitu, apakah Tuan punya pecahan roti kering, sekedar untuk mengganjal perut kami?" tanya Abu Nawas. "Tidak ada," kata saudagar. "Kalau begitu, bolehkah kami minta segelas air saja?" "Adakah Tuan?" tanya Abu Nawas kembali. "Sudah aku bilang dari tadi aku tidak punya apa-apa," kata saudagar yang mulai jengkel. Abu Nawas pun langsung mengeluarkan olah kata ajaibnya, "Kalau Tuan tidak punya apa-apa, mengapa Tuan tidak jadi pengemis seperti kami saja?" kata Abu Nawas. Wajah Tuan Kabul terlihat tidak karuan, antara marah, kesal, tersinggung, sedih bercampur aduk. Saudagar itu pun terdiam teringat akan masa lalunya yang terbilang miskin tapi ia rajin bersedekah. Tapi sekarang dengan kehidupan yang lebih baik, ia malah menjadi kikir.
Seketika itu tuan saudagar itu meneteskan air mata menyadari sifat kikirnya selama ini. Baginda pun tiba-tiba berkata, "Bagaimana? Apakah memilih menjadi orang kaya atau orang yang miskin?" Kata raja, "Kalau mau kaya, rajinlah bersedekah dan bayarlah zakat. Kalau tidak mau kaya, mengemis saja kayak orang ini," kata raja sambil menunjuk ke Abu Nawas. Abu Nawas lalu melanjutkan dengan membaca ayat-ayat Al-Quran tentang orang yang kikir dan menolak membayar zakat. Dalam kesedihannya, tuan saudagar merasa sangat terkejut mengetahui jika salah seorang pengemis di depannya adalah baginda raja. Mulai saat itulah saudagar itu mulai berubah menjadi orang yang baik dan dermawan, dan pastinya ia rajin membayar zakat. Pada suatu hari yang tenang tatkala Abu Nawas sedang tidak di rumahnya, datanglah beberapa orang pekerja yang diutus oleh Baginda Raja Harun al-Rasyid ke rumah Abu Nawas. Mereka berkata kepada istri Abu Nawas bahwa Baginda Raja semalam bermimpi jika di bawah rumah Abu Nawas terkubur harta terpendam yang tidak ternilai harganya. Oleh sebab itu Baginda Raja memerintahkan kepada mereka untuk membongkar rumah Abu Nawas dan menggali tanahnya. Istri Abu Nawas berusaha sekuat tenaga untuk menghentikan para pekerja Baginda Raja tersebut, tetapi mereka mengacuhkannya dan terus menggali hingga dalam. Setelah siap menggali, mereka sama sekali tidak menemukan apa-apa, kemudian kembali ke istana dengan meninggalkan lubang yang dalam di rumah Abu Nawas. Ketika Abu Nawas kembali ke rumah, alangkah kagetnya ia mendapati rumahnya yang telah hancur dan ada lubang besar di dalamnya. Istrinya pun menemui Abu Nawas menghidangkan makanan untuknya dan menceritakan apa yang telah terjadi pada rumah mereka. Abu Nawas tertunduk sedih mendengar cerita istrinya. Ia seketika kehilangan nafsu makannya. Tidak habis pikir Baginda Raja tega memberi perintah semena-mena untuk menghancurkan rumahnya yang merupakan tempat dia dan keluarganya berteduh dan berkumpul menghabiskan waktu bersama. Ia semakin bertambah sakit hati karena Baginda Raja tidak meminta maaf kepadanya, dan tidak pula mengganti semua kerugian atas perusakan paksa yang dilakukan pekerja istana. Semalaman Abu Nawas tidak bisa tidur dan juga makan makanan yang telah dihidangkan istrinya. Dia terus memikirkan bagaimana caranya ia dapat membalas perbuatan Baginda Raja yang telah semena-mena padanya. Pagi pun tiba, tapi dia juga belum menemukan satupun ide yang bisa digunakan. Makanan yang dihidangkan istrinya juga tidak dimakan, sehingga makanan itu menjadi basi. Maka datanglah lalat-lalat hinggap di makanannya. Abu Nawas kemudian memperhatikan lalat-lalat itu dan dengan tiba-tiba terbesitlah di dalam kepalanya sebuah ide. Ia tertawa gembira karena telah mendapatkan cara membalas perlakuan raja. Abu Nawas kemudian memanggil istrinya, "Tolong bawakan kepadaku sebatang besi dan sehelai kain untuk membungkus makanan." "Wahai suamiku, untuk apa engkau meminta itu?" tanya sang istri keheranan. "Aku ingin membalas perbuatan Baginda Raja kepada kita," jawab Abu Nawas. Ia kemudian membungkus makanannya dan segera pergi ke istana menemui Baginda Raja dengan membawa makanan yang telah dibungkus beserta lalat-lalat yang hinggap di dalamnya, juga sebuah besi pemukul. Ia kemudian menemui Baginda Raja yang kebetulan sedang bersama para menterinya seraya membungkuk memberi hormat. Abu Nawas berkata kepada Baginda, "Ampun tuanku, kedatangan hamba ke sini adalah untuk meminta keadilan untuk hamba dari tamu-tamu tak diundang yang datang ke rumah hamba dan tanpa seizin telah memakan makanan hamba." "Wahai Abu Nawas, siapakah gerangan tamu-tamu yang tak diundang itu?" tanya Baginda. Abu Nawas kemudian menjawab sambil membuka bungkusan makanannya, "Lalat-lalat ini ya Baginda, hamba ingin mendapatkan keadilan dari Baginda atas perlakuan lalat-lalat ini kepada hamba. Karena sebagai pemimpin negeri ini kepada Baginda lah hamba meminta keadilan."
Baginda Raja kemudian kembali bertanya, "Wahai Abu Nawas, keadilan seperti apa yang engkau inginkan dariku? Hamba ingin Baginda Raja memberikan sebuah izin tertulis untuk hamba, supaya hamba diberi kuasa untuk menghukum lalat-lalat ini kapanpun dan dimanapun hamba berada," jawab Abu Nawas. Baginda Raja merasa bingung terhadap permintaan Abu Nawas yang sangat aneh. Namun demi keadilan untuk rakyatnya, ia pun dengan terpaksa membuat sebuah surat kuasa yang memuat tentang pemberian izin kepada Abu Nawas untuk menghukum lalat-lalat kapanpun dan dimanapun ia hinggap, dan tidak ada seorang pun yang boleh melarangnya. Setelah mendapatkan surat kuasa dari Baginda Raja, Abu Nawas tersenyum. Tanpa menunggu lama ia langsung mengeluarkan sebuah besi pemukul yang telah dibawanya dari rumah, kemudian langsung memukul lalat-lalat yang ada di makanannya, lalu lalat-lalat terbang dan hinggap di mana-mana, di kaca, di meja sampai di tempat makan Baginda Raja. Abu Nawas tidak peduli, terus memukul dimanapun lalat hinggap hingga seisi ruangan itu hancur berkeping-keping dibuatnya. Semua perabotan dan barang-barang raja hancur. Baginda Raja dan pengawal istana tidak dapat melakukan apa-apa menyaksikan Abu Nawas menghancurkan semua benda-benda berharga di ruangan itu karena Abu Nawas telah mendapat izin tertulis dari beliau. Baginda sadar dan merasa malu kepada menteri-menterinya tentang apa yang telah dilakukan kepada rumah Abu Nawas dan keluarganya tanpa meminta maaf dan mengganti rugi. Setelah puas memporak-porandakan seisi ruangan Baginda Raja, Abu Nawas kemudian kembali ke rumah dan menceritakan kepada istrinya apa yang telah ia lakukan ketika menghadap Baginda Raja. Pada suatu hari, Baginda Raja Harun al-Rasyid mengunjungi sebuah tempat pemandian air hangat bersama para pembesar-pembesarnya. Tatkala mereka sedang asyik berendam dan bercengkrama dengan riuhnya, suasana menjadi senyap sesaat karena tiba-tiba Baginda Raja berkata kepada para pembesarnya, "Wahai para menteriku, aku punya sebuah ide untuk menjebak Abu Nawas." Kata Baginda. "Apa itu wahai Paduka?" tanya salah satu pembesarnya. "Aku tidak akan memberitahu kalian sekarang. Aku hanya ingin mengundang Abu Nawas besok sore untuk berendam bersama kita di sini. Akan tetapi aku menghendaki kalian datang lebih awal ke sini mendahului Abu Nawas," kata Baginda kepada para pembesarnya. Para pembesar kerajaan keheranan, sebab Baginda tidak memberitahukan maksud dan tujuannya. Tetapi karena itu merupakan perintah, maka mereka pun mematuhinya. Besoknya pada sore hari, seperti yang telah direncanakan, Baginda Raja bersama para pembesarnya tiba lebih awal di tempat pemandian itu. Baginda kemudian membagikan sebutir telur kepada setiap pembesarnya, termasuk dirinya juga memiliki sebutir. Setelah semua telur habis dibagikan, Baginda kemudian memberikan arahan singkat kepada para pembesarnya tentang apa yang akan dilakukan untuk menjebak Abu Nawas. Setelah diberi arahan, barulah para pembesar mengerti apa yang direncanakan oleh Baginda. Mereka kemudian langsung menuju kolam untuk berendam. Sesaat setelah mereka berendam, Abu Nawas yang sebelumnya sudah diundang kemudian datang dan menyusul ikut berendam bersama Baginda dan para pembesarnya. Abu Nawas mulai merasa was-was, karena ia menyadari bahwa Baginda Raja pasti telah merencanakan sesuatu untuk menjebaknya. Abu Nawas terus melamun memikirkan kira-kira apa yang akan dilakukan Baginda terhadapnya kali ini. Lamunannya tiba-tiba menjadi buyar karena ia tersentak oleh perkataan Baginda Raja. "Hai Abu Nawas, ketahuilah bahwa aku mengundangmu mandi bersama di sini karena aku ingin engkau ikut dalam sebuah permainan yang sudah aku rencanakan." Abu Nawas bertanya pada Baginda, "Permainan yang seperti apakah wahai Baginda?" "Kita akan melakukan sesuatu yang belum pernah dialami oleh manusia dan hanya bisa dilakukan oleh binatang," kata Baginda pada Abu Nawas. "Mohon Baginda jelaskan, apa maksud dari permainan ini?" tanya Abu Nawas semakin penasaran.
Setiap orang dari kita yang ikut dalam permainan ini harus bisa bertelur seperti ayam. Oleh sebab itu barang siapa yang tidak bisa bertelur ia akan diberi hukuman. Jelas Baginda. Setelah mendengarkan penjelasan Baginda, Abu Nawas menjadi lesu kehilangan semangat. Ia berpikir kalau kali ini ia akan masuk ke perangkap Baginda Raja. Karena sebelumnya ia benar-benar tidak mengetahui apa rencana Baginda Raja terhadapnya. Abu Nawas terus terhanyut dalam lamunannya, sampai tiba-tiba perkataan Baginda Raja mengejutkannya. Baginda berkata kepada semua orang yang ikut dalam permainan termasuk Abu Nawas, "Baiklah, sekarang kita akan memulai permainannya. Kita semua harus menyelam ke dalam air, dan kemudian kembali naik ke atas menunjukkan telur kita masing-masing," kata Baginda tersenyum. Mereka semua mulai menyelam, kemudian satu persatu hingga seluruhnya para pembesar dan Baginda mulai kembali muncul ke atas. Masing-masing mereka menunjukkan sebutir telur ayam. Abu Nawas masih menyelam di dalam air, ia masih berpikir bagaimana cara meloloskan diri dari hukuman. Karena paru-parunya sudah semakin terdesak, ia akhirnya segera ke permukaan untuk bernapas. Baginda kemudian langsung bertanya kepada Abu Nawas, "Di mana telurmu hai Abu Nawas? Hanya engkau yang belum menunjukkan pada kami." Dengan tiba-tiba Abu Nawas langsung berkokok seperti ayam jantan dengan suara keras. Baginda dan para pembesarnya merasa keheranan dengan tingkah Abu Nawas. "Apa yang engkau lakukan Abu Nawas? Di mana telurmu? Jika tidak ada engkau akan dihukum," desak Baginda. "Ampun tuanku, hamba tidak bisa bertelur seperti Baginda dan para pembesar lainnya," jawab Abu Nawas dengan tenang sambil membungkuk memberi hormat pada Baginda. "Jika begitu, engkau harus dihukum," kata Baginda merasa senang karena dapat menjebak Abu Nawas. "Tunggu dulu Baginda," kata Abu Nawas pada Baginda. "Apalagi wahai Abu Nawas?" tanya Baginda yang sudah tidak sabar memutuskan hukuman untuk Abu Nawas. Abu Nawas kemudian menjawab, "Sebelumnya izinkan hamba memberikan penjelasan untuk membela diri." Baginda mengangguk memberikan izin. Abu Nawas kemudian menjelaskan pembelaannya. "Mohon ampun yang mulia, bukannya hamba tidak bisa bertelur? Sebenarnya hamba bisa saja melakukan seperti para pembesar dan Baginda lakukan. Tetapi hamba merasa diri hamba tidak cocok menjadi ayam betina, karena itulah hamba memilih menjadi ayam jantan." "Bukankah ayam jantan tidak bisa bertelur? Hanya ayam betina yang akan bertelur," kata Abu Nawas kepada Baginda sambil kemudian kembali berkokok keras seperti ayam jantan. Baginda dan para pembesar hanya terdiam dengan wajah memerah karena malu telah dianggap sebagai ayam betina oleh Abu Nawas. Tanpa berkata apa-apa Baginda beserta para pembesarnya segera memakai pakaian dan pergi meninggalkan pemandian, sedang Abu Nawas hanya tersenyum melepas kepergian mereka. Suatu hari Baginda Raja Harun al-Rasyid sedang merenungkan sesuatu. Tiba-tiba ia teringat akan kisah Nabi Sulaiman As yang mampu memerintahkan banyak makhluk menjadi bawahannya. Baginda Raja sangat tertarik ketika Nabi Sulaiman memerintahkan bangsa jin untuk memindahkan singgasana Ratu Balkis ke istananya. Baginda Raja kemudian mendadak ingin istananya berpindah ke atas gunung, agar ia dapat melihat seluruh wilayah negerinya. Baginda merasa pekerjaan tersebut bukanlah suatu yang mustahil, jika ia dikerjakan oleh Abu Nawas. Abu Nawas dipanggil menghadap ke istana untuk sebuah pekerjaan besar. Ketika sampai di hadapan Baginda berkata kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, aku punya sebuah pekerjaan untukmu dan aku rasa pekerjaan itu tidak akan mustahil bagi dirimu yang memiliki banyak akal dalam setiap permasalahan. Apakah kiranya pekerjaan itu, ya Baginda?" tanya Abu Nawas. "Aku ingin engkau memindahkan istanaku ke atas gunung supaya aku dapat melihat seluruh isi negeri ini."
Sanggupkah engkau melakukannya wahai Abu Nawas? Kata Baginda. Sejenak Abu Nawas terdiam tidak berkata apa-apa. Mungkinkah aku dapat melakukannya? Pikir Abu Nawas. Namun ia tidak pernah mengecewakan Baginda Raja dengan menolak permintaannya. Abu Nawas kemudian menyanggupi permintaan Raja meskipun itu adalah mustahil. Baginda Raja memberikan tempo 1 bulan kepadanya untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Abu Nawas meninggalkan istana dengan hati yang gundah gulana. Ia kembali ke rumahnya untuk mencari sebuah inspirasi yang akan meloloskannya dari permasalahan itu. Tetapi sudah berhari-hari ia juga belum menemukan akal untuk memindahkan istana Baginda ke atas gunung. Kabar tentang mega proyek Abu Nawas mulai tersebar di tengah masyarakat negeri Baghdad. Sebagian mereka meyakini kesanggupan Abu Nawas. Akan tetapi tidak sedikit yang meragukannya. Semua harap-harap cemas tidak sabar menunggu hari penentuan tiba untuk melihat keajaiban yang dibuat Abu Nawas. Sepertinya pekerjaan itu memang mustahil dilakukan oleh seorang manusia biasa. Tidak mungkin memindahkan istana sebesar itu hanya dengan menggunakan akal pikiran, tanpa ada bantuan lain, pikir Abu Nawas. Sudah 8 hari, Abu Nawas masih memeras otaknya untuk menemukan cara memuluskan perintah Baginda. Tibalah pada hari ke-9, akhirnya Abu Nawas menemukan solusi yang akan membebaskan dia dari jeratan hukum sang Baginda. Abu Nawas segera bergegas menuju istana menemui Baginda Raja untuk membicarakan mega proyeknya tersebut. Baginda menyambut kedatangan Abu Nawas dengan senyum. Abu Nawas kemudian berkata kepada Baginda, "Ampun Baginda, kedatangan hamba kemari untuk mengajukan usul guna kelancaran pekerjaan hamba." "Usul apa yang hendak engkau ajukan?" tanya Baginda. "Kurang 20 hari lagi kita akan melaksanakan Hari Raya Kurban. Hamba berencana akan memindahkan istana Baginda ini tepat pada Hari Raya Kurban." "Baiklah, aku terima usulmu," kata Baginda. "Yang mulia, ada satu lagi permintaan hamba," tambah Abu Nawas. "Apa itu? Sebutkan," tanya Baginda. "Hamba ingin di hari raya kurban nanti Baginda sudi kiranya dapat menyembelih 10 ekor sapi gemuk untuk diberikan kepada fakir miskin," kata Abu Nawas. Baginda menyetujuinya. Abu Nawas kemudian meninggalkan istana dengan wajah riang, pikiran tenang. Ia tidak lagi harus memeras otak untuk berpikir mencari solusi. Kini ia hanya menghabiskan waktunya menunggu Hari Raya Idul Adha tiba. Hari Raya Kurban telah tiba. Rakyat berbondong-bondong menuju lapangan melaksanakan salat Idul Adha. Setelah salat Idul Adha selesai dilaksanakan, tibalah saatnya menyembelih sapi untuk kurban, kemudian memasak dan membaginya kepada fakir miskin. Salat dan kurban telah selesai dilaksanakan. Kini tigauloh giliran Abu Nawas untuk menyelesaikan tugasnya seperti yang dijanjikan. Abu Nawas berjalan menuju istana. Rakyat berbondong-bondong mengikutinya untuk menyaksikan keajaiban yang luar biasa yang akan dibuat Abu Nawas. Sesampainya di luar istana, Baginda Raja memang sedang menunggunya menyelesaikan hasil kerjanyaannya memindahkan istana Baginda ke atas gunung. Abu Nawas kemudian bertanya kepada Baginda, "Ampun Baginda, apakah di dalam istana masih ada orang?" tanya Abu Nawas. "Tidak ada, Abu Nawas," jawab Baginda. Abu Nawas berjalan beberapa langkah ke depan mendekati istana. Ia kemudian berdiri mematung di sana. Seraya terus memperhatikan istana, Baginda Raja yang sudah tidak sabar dan merasa heran, kemudian bertanya, "Apa yang engkau tunggu hai Abu Nawas? Kapan engkau akan mengangkat istanaku ini?" tanya Baginda. "Ampun Baginda, hamba dari tadi memang sudah siap mengangkat dan memindahkan istana Baginda ke atas gunung," kata Abu Nawas. "Lantas, apalagi yang engkau tunggu?" tanya Baginda semakin tidak sabar. "Hamba menunggu istana Baginda diangkat oleh seluruh rakyat yang hadir dan meletakkan di atas pundak hamba,"
Setelah itu barulah hamba dapat memindahkan istana Baginda ke atas gunung, seperti perintah Baginda kepada hamba." Mendengar jawaban Abu Nawas, Baginda Raja tidak dapat berkata apa-apa selain diam-diam mengagumi kepandaian Abu Nawas keluar dari setiap masalah yang dihadapinya.